warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila jamil ambil mursalin wal auliya wa syuhada'i wa sholihin wal ulama wal muqarrabin, khususan mu'alif batal kitab Nasoihul Ibad al-istidadil yaumil ma'ad Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa Syekh Alamah Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi asy-Syafi'i wa jami'i masyaikhina wa ulama'ina wa furu'ina wa amwatina lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajaba wa barik lana fi Syabana wa balighna Ramadhana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata asyarata. Khomisata. Wal maqalatul khomisata asyarata utawi makalah kang kaping 15 an Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala ing dalam dawe Allah taala doharul fasad fil barri wal bahri ila akhir qala dawuh sapa Abu Bakar ay Abu Bakrin fi tafsiri dzalika ing dalam nafsiri dawe Allah doharul fasad fil barri al baru utawi kebagusan huwayu albar iku al lisanul lisan lawal bahru utawi segoro huwayu al bahru iku al qalbu ati fa idza fasada mongko nalikane rusak apa al lisanul lisan oleh rusak lisan iku sebab nopo bisa sebab misuh masalan umpamane orang ngomongin sugi lo ya. Bakat mongko nangis alaihi ing atase lisan apa an-nufusu awa-awaan ai al-ashkhasu tegese pira-pira awaan min bani Adam saking anak turune Adam. Wa idza fasada lan nalikane rusak apa al-qalbu ati la rusak ati niku sebab napa biriyai sebab sombong pamer biriyai sebab pamer masalan umpamane ya bakat mongko nangis alaihi ing atase kalbu sapa al malaikatu malaikat. Maksudnya napa? Ini menjelaskan tentang ayat Al-Qur'an doharul fasadi fil barri wal bahri. Kalau dilanjutkan kan doharul fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aidinnas. Ini berarti versi ya, Gus? Iya, telah rusak laut, daratan dan laut ini karena ulah manusia. Nah, ini secara tafsir Qur'annya seperti itu. Akan tapi kalau secara jasmaniah diri kita ini juga akan rusak. Karena apa? Kalau fasad fil bari wal bahri itu karena ulah manusia. Tapi kalau badan kita itu akan rusak. Siapa yang merusak badan kita? Bil lisan. Karena lisan. Maka lisan itu sangatlah menurut Ebit Gyade kan lisan tak bertulang, mulane iso mulak-malik ini jadi lidah tak bertulang. Jadi ini berarti bukan tafsir fil bari wal bahri bukan ya? Bukan, ini jadi ini mengibaratkan bahwasanya ibarat ini kalau di dalam diri manusia itu sebetulnya fi ahsani taqwim. Kalau di dalam surat napa nika? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Jadi orang itu sebetulnya adalah ahsanut taqwim. Sangat-sangat baik bentuk, baik bentuk dohir maupun batinnya itu sangat-sangat baik.
Nah, akan tapi akan menjadi rusak. Ketika menjadi rusak maka menjadi asfala safilin. Sama. Jadi manusia itu kan punya namanya akal, punya namanya nafsu. Lah akal itu yang mengarahkan adalah malaikat, sedangkan nafsu itu yang mengarahkan adalah syaiton. Maka kita itu tinggal yang menang siapa? Kalau yang menang itu akal, maka malaikat ini maka orang itu akan bisa mengalahkan kehormatannya, mengalahkan malaikat. Jadi orang itu kalau yang bekerja itu akalnya, yang bergerak itu akalnya, segala sesuatu itu dipikir dengan akal, bukan dipikir dengan nafsu, bukan dikerjakan dengan nafsu, maka dia itu bisa mengalahkan malaikat. Sedangkan kalau orang itu kok bertindak karena nafsunya, maka dia akan menjadi orang yang paling jelek, mengalahkan syaitan. Nah, itu bedane wong duweni akal kalih wong duweni nafsu lah. Ini tinggal kita itu segala sesuatu tindakan kita itu dengan pakai akal atau pakai nafsu. Maka ada namanya dipikirlah nganggo akal sehat. Berarti sosok kan akal opnamo nih. Orang sehat sih. Nah, ini maka yang namanya akal yang opnam itu ya akal dalam keadaan ini dalam rangka opnam ini Bu. Ini lagi opnam kita berobat jalan. Enak banget. Jadi baper. Iya. Mulai bingung. Besok ganti kitab ki selalu. Biasanya tangguhan Jito langka ki salah. Aku belum apa-apa. Cita kebuangan kan. Iya, itulah. Jadi kita itu tinggal bagaimana. Jadi manusia itu butuh nafsu dan butuh akal. Untuk apa? Biar manusia itu bisa diangkat derajatnya. Sebab kalau manusia itu tidak punya akal, tidak punya nafsu, maka ya standar-standar saja seperti malaikat. Ini kan hanya malaikat itu kan namung napa nggih? Sami'na wa ata'na kalih dawuh, tidak punya kreasi, orang kreatif lah ya. Nah, kalau orang itu kan nggih ya wis pokoke sesuai rel lah, sesuai relnya aja, tidak pakai macam-macam. Tapi manusia itu kalau bisa pakai manage akalnya, maka manusia itu akan hebat mengalahkan malaikat. Nanti ada keterangan Mi'raj, Mi'raj itu apalagi ini bulan Rajab nih. Mi'raj kita itu nanti sejauh mana? Jangan ganjaran Dari awal, Gus. Dari awal. Aku harus ngisung pengajian gitu. Pandak manding kan. Tambahan. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-lisan. Nah, maka segala sesuatu itu tergantung kepada lisan kita. Maka Rasulullah itu sampai mengatakan bahwasanya Rasulullah itu berkalam wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon. Maka kalau kamu itu beriman kepada Allah dan hari akhir, ya yakul khairon, berucaplah dengan ucapan yang khair, yang baik. Bahkan sampai kalau tidak mau bisa baik, aulia smut menang. Jadi itu Masya Allah. Maka mohon maaf, kalau dalam fikih itu kan ada namanya hajru. Hajru itu orang laki-laki menengne wong lanang, orang laki-laki ngenengne wong wadon, atau wong wadon ngenengne wong lanang. Ini namanya hajru. Hajru itu apa? Daripada nanti ngomong jadi masalah. Itu maka apa? Dalam agama us menang, Pak. Padahal kesunah banget yang menang ya. Tambah kesel. Apalagi ibu ya. Kadang ngomel-ngomel malah menang banget, tinggal lunga. Jeneng menang bae kan ya. Tapi itulah yang terbaik. Maka karena apa? Kalau nanti ngomong justru akan tidak baik. Fal yakul khairon, kon ngomong api malah ditanggapi ora api. Yus lias mut menang. Inilah yang terbaik. Cocok untuk semuanya. Kali ini cocok. Lias aku luan iku nak kapan menang. Ini cocok deh.
Ya niku dadi sebab apa wong kok dimeneng niku malah bingung. Ya ora kayak gini. Temenan apa ora kayak. Oh, jajal wae. Oh, kula sekadung meneng wis niku seomah keweden kan. itu tapi meneng kita itu bukan meneng karena itu kita itu godok dalam arti kita itu marah, tapi menengnya itu daripada kita ngomong nanti itu Ngarah tidak aman baik. lah, ya, Gus. Ngarah aman. Lah, bukan ngarah aman, nggih. Ngarah Baik. Sabar. ngarah aman nih ngono lho. Jadi biar menjadi baik semuanya. Itu seperti itu. Nyambung kowe dungene ngono dungane. On wal bahru utawi segara huwa ya al bahru iku al qalbu. Ya, sedangkan laut itu kalau dhaharal fasad fil bari, nah kalau bari itu adalah darat, daratan itu adalah lisan, bahr itu adalah qalbu. Qalbu segara nggih. Lautan itu adalah suatu tempat yang luar biasa. Lautan itu sebuah tempat yang dia bisa menampung segala permasalahan. Itu laut. Laut itu diuncali batang apapun, ya dia menerima. Bermuara segala macam. Dan itu tidak mempengaruhi dirinya. Inilah maka ada pepatah orang itu kalau sudah tabakhur, negara bahar itu kan bahrun itu kan laut, tabakhur itu berarti nyegoro. Apa mau ini negara? Kalau Madura apa? Ekonomi negara. Habib Bahar Itu apa? Negara nih. Luas keluasan hatinya. Metase. Misalnya wasian. Jadi orang lain sudah metase. Ini bahasa ini. Biasanya orang ngerti orang kaya. Masya Allah. Masya Allah. Maka biasanya orang itu yang dibuat untuk, kalau istilah kerennya ya, dibuat curhatan itu biasanya orang yang sudah nyegur. Karena apa? Apapun akan diterima. Tapi dia tidak akan bereaksi. Laut itu juga demikian. Laut itu dari sungai manapun, bengawan manapun, ini akan masuk. Masuk ini, bengawan ini kan macam-macam nih. Ada yang membawa air yang jernih, ada yang membawa air yang kotor, ada yang membawa air yang keruh, ada bau. Ini maka orang yang orang yang tabakhur itu menerima keluhan dari siapapun itu diterima, tapi tidak langsung disimpulkan. Lah baru nanti akan disaring. Maka air laut itu ketika disaring keluarlah garam, ya kan? Air garam itu dari endapan air laut. Garam itu busanya. Iya, jadi garam itu kan saringannya, iya. busanya itu. Lah, busanya itu penyakitnya. Iya. Bakterinya. Maka kita itu kalau sudah bisa tabakhur, bisa nyegoro, maka tidak sering-sering untuk, mohon maaf ya, laut itu kan baru akhir-akhir ini terjadi tsunami. Itu sangke apa nih laut ya? Wah, wes iki diwai apapun, nah akhirnya jedol dan lain sebagainya. Lah inilah maka kolbu itu, hati itu adalah ibarat bahar. Maka segala sesuatu kalau masuk dalam hati kan ada tembung ojo dilebokne ngati. Maksudnya apa? Ya boleh dipikir itu, tapi jangan terlalu dipikir. Ojo jadi hati. Karena al-qalbu itu menjadi bakarnya diri kita. Faida fasadal lisan, maka apa? Diingatkan di sini oleh Abu Bakar menika. Ketika lisan itu sudah rusak dengan cara apa? Dibuat untuk berkata yang tidak baik, bakat alaihin nufus. Maka jiwa kita ini akan menangis. Jiwa kita itu akan menangis karena apa? Karena lisan kita itu tidak bisa menjaga. La wa idza fasadal qalb, kalau memang hati kita itu sudah rusak dengan apa? Dengan riya, pamer, bakat alaihil malaika. Kita itu kan sifatnya kan senang pamer. Ini tapi itu termasuk pamer. Iya, pamer gitu. Ya dulu kan kita itu kilo gagah. Gagah. Begitu. Ya apapun, ya. Bojoki, bojoku mbok ayu. Nah, ini kan juga terus nanti punya anak, mbok lanang tenan ki duwe anak.
Terus nanti duwe cucu, gila cucune sapa ki? Padahal cucune dhewe, ya. Itu orang itu akan menempati tempat riak tersebut. Niku jare penyakitnya wong soleh ya ngeria ya. Jadi wa idza fasadal qalb ay birriya bakat alaihil malaikah, maka malaikat itu akan menangis. Kenapa malaikat menangis? Ya karena malaikat itu disuruh untuk Allah menjaga hati manusia. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Agama itu kan membawakan malaikat. Maka disuruh